Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu senang karena tidak ada yang sakit. Semuanya sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Jadi tolong dengarkan namanya. Kalau dipanggil bilang hadir. Abizaki, Hadir, Bu. wow semangat sekali. Ananda Hosa, Immanuel Hosa Adi Kurnia, Kurnia Adi. Hadir Bu, hadir Ibu. Ananda Gempita Damayanti. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya, berarti anak-anak Ibu. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Untuk tema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya, apakah menurut Ananda semua panas itu bisa berpindah? Ibu, kalor Bisa. itu apa ya Bu? Kalori itu kolor ya, Bu, yang dipakai itu, Bu. Bukan, kalor itu ya itu panas, perpindahan panas. Oh, iyalah, Bu. Jadi Kalor itu panas. bukannya panas ya Ibu? Iya itu tadi, iya, iya itu maksud Ibu Hosa. Oh, Ibu asal. Nah, jadi menurut kalian apakah panas itu dapat berpindah? Bisa Dapat, Ibu. Ibu, melalui benda-benda. Melalui benda konduktor Ibu yang bisa menghantarkan panas dengan maksimal. Ya, tadi kan kalor tuh tadi benda atau bentuk energi ya yang dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke lebih rendah atau yang dari lebih rendah ke yang lebih tinggi. Kemudian bagaimanakah bagaimanakah caranya panas itu bisa berpindah? Melalui media Ibu. Ya, kalau sebutannya tuh ada 3 itu apa aja? Konduktor. Konduktor, indikator, radiator. Nah, nama nama cara Radiatif. Nah, ya betul Konvektif. Gempita. Cara perpindahan panasnya itu bukan nama medianya, kan Apa namanya? caranya. Konduksi, konveksi, sama radiator. Radiasi. Maaf, sorry. Oke, kita next ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada gambar kan. Bentar ya. Ya. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apa saja yang ada di gambar tersebut? Kegiatannya ngapain aja sih? Ada yang tahu? Itu lagi menjemur Memasak. pakaian, Ya, terus memasak air. lalu Terus ada Berjemur. di pegunungan Ibu. ya pasti semua ketiga gambar itu kan berhubungan tuh dengan yang namanya kalor atau energi panas. Lalu bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia itu bisa mengeluarkan energi panas juga? Dan bagaimana cara mengukur energi panas tersebut? Bisa Ibu, karena manusia itu ada panasnya Ibu. Ada batas maksimal dan minimum.
Lalu cara Semisal kita di tempat Bisa dingin, Ibu, bisa Ibu. Semisalkan kita melihat dia sama yang lain Ibu, kita bisa panas. ya semisal ya betul. kita lagi ada di pegunungan Ibu, itu kan udaranya dingin. Nah, tubuh kita ini otomatis akan menghangat dan menyesuaikan dengan cuaca agar tubuh kita ini tidak kedinginan Ibu. Lalu bagaimana cara mengukur energi panas itu di tubuh manusia tadi? Menggunakan apa? Nama alatnya? Menggunakan Termometer Ibu. Ya, termometer. Kemudian di antara ketiga gambar tersebut, apakah kalian pernah melihat peristiwa? Pernah Ibu, Pernah Nah, di mana aja? setiap di hari rumah. di rumah Ibu. Di rumah, benar. Lalu sumber panas apa aja yang kalian temukan di gambar tersebut? Matahari, Hmm, api, ada lagi? Itu aja. tidak ada Ibu. Oke, cuma dua ya, matahari dan api. Selanjutnya di sini ada teks Ayo Membaca, di mana judulnya adalah Sumber Energi Panas. Ibu mau paragraf pertama dibacakan oleh Ananda Gempita. Maaf Ibu, suara saya habis. Oh, habis ya. Oke, kalau itu Abizaki. Ananda Abizaki, bolehkah? Abizaki, mic-nya di-on-kan dulu ya, Nanda. Oh iya lupa Ibu, maaf Ibu. Yuk, boleh sok atuh silakan. Sumber energi panas. Benda yang menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dan hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengikat asin, mengeringkan pakaian yang basah. Oke, Apakah kamu terima kasih gosokkan kedua Ananda tangan Zaki. kamu selama 1 menit? Ananda Zaki, terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Paragraf selanjutnya boleh dong Ananda Immanuel Hosa untuk membacakannya. Ananda Immanuel. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, apa kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapat api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Baik, terima kasih Ananda Hosa. Nah, setelah membaca teks Sama-sama ini, Ibu. ya, setelah membaca teks ini, Ibu mau ngasih kalian pertanyaan. Jadi siapkan pena atau pensil sama buku. Oke?
Sini ada 3 Bu, pertanyaan buku pertama. pena kami hilang Bu di sekolah. Habis itu pas kami ke tempat toko bukunya, toko bukunya kebakaran Bu. Ya, ya pakai apa adanya aja ya, pinjam temennya ya. Sini ada 3 pertanyaan ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Kalian catat jawabannya. Terus apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Kemudian sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Gue kasih waktu 3 menit dari sekarang. Boleh diulangi Bu pertanyaannya Ibu? Sinyal kami ngelek-ngelek. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Kemudian apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ibu audinya kayaknya ngantuk sekali Ibu. Udah, Sudah, Ibu. oke, Ananda Hosa. Jawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan sumber energi panas itu? Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Ya, lalu apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Apa, Ibu? Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Oh, kalau manusia itu banyak Ibu. Kita bisa menjemur pakaian, terus bisa buat jemur ikan asin, bisa buat garam. Kalau hewan itu dia bisa mendapatkan sinar matahari dan panas matahari. Itu bagus buat kesehatan tulang dan kulit Ibu. Ya, jadi banyak sekali ya manfaatnya untuk makhluk hidup. Nah, tadi seperti yang Anda saya bilang tadi, kalau energi panas untuk matahari itu sebenarnya juga bisa membantu pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses Jadi fotosintesis. Kemudian matahari itu juga bisa membantu manusia dalam hal apa nih? Dalam mengeringkan padi seperti dipanen, kemudian mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Lalu sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Ananda Jeki, Abizaki, Matahari, eh, gosok-gosok tangan, Sum, api. ya. Jadi ada 2 ya, ada api dan matahari. Next, selanjutnya. Tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Kemudian bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api dan mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ada yang bisa jawab? Untuk memasak Ibu. Itu jawaban untuk yang Manfaat. yang cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas Ibu. ya apa contohnya? Cara-caranya. Menggesekkan Kita bisa benda. menyalakan api Ibu. Nyalakan api. Menyalakan api Ibu. Nah, untuk Ananda membuktikan Gempita. panasnya kita bisa memegang api itu apa panas atau tidak Ibu. Oke. Yang lebih sederhananya lagi. Ananda Gempita. Me- Menggesek-gesekkan kedua tangan, Bu. Menggosokkan kedua telapak tangan. Oke. Kemudian tadi apa? Menggosok mistar pada plastik, ya pada kain kering ya, selama 2 menit. Kemudian bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Dulu dengan menggosokkan kayu kering ke tanah kering dan kedua batu yang kering Ibu. Ya, benar. Pertanyaan terakhir, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia?
Karena dia kan membantu. manusia butuh yang namanya mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, api ini dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada pada makanan sehingga tubuh manusia itu menjadi sehat, Ibu. Ya, benar sekali. Anak-anak Gempita, ada jawaban lain? Gimana Ibu ulang? Ada jawaban lain? Tentang apa Bu? Maaf. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Karena bisa membantu. Karena bisa membantu kehidupan manusia kayak buat makanan. Ibu, soalnya habis maaf Bu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah. Bisa Nah, membantu kehidupan manusia. Contohnya memasak makanan buat makanan. ya untuk memasak ya. Nah, mungkin ya itulah pembelajaran pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat manfaat dari pembelajaran yang telah Ibu berikan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Ananda Hosa, tolong simpulkan ya materi hari ini. Baik, Ibu. Nah, kita pada pelajaran hari ini belajar tentang sumber-sumber energi panas. Ada dua sumber energi panas, yaitu api dan matahari. Nah, sumber-sumber panas ini memiliki manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti manusia. Nah, manusia ini dapat memasak menggunakan api, terus mengeringkan pakaian memanfaatkan panas matahari. Pada zaman dulu sebelum di era modern ini, nenek moyang kita menemukan api lewat menggesek-gesekkan kedua batu sehingga timbullah percikan api. Nah, pas era modern ini api itu gampang didapatkan. Kita bisa menggunakan kompor dan kita bisa menggunakan korek, Ibu. Nah, sekian, Ibu. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ananda Hosa semuanya. Juara 1 ya, Ibu, besok, Ibu. Amin. Sekarang Ibu mau nanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan Ibu. Oh, terima kasih. Nah, Sangat menyenangkan Ibu. semoga kedepannya ya, kita lebih efektif Ibu, lagi ya. Ibu punya nomor WA Gembita ya. Nanti kami minta Ibu ya. Oke, nah sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Amin. selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Ibu. Dadah.